Shalom Jemaat Tuhan, pada kesempatan ini kita akan merenungkan satu topik disenangi oleh Allah dan manusia yang kita lihat dalam Kisah Rasul 2 ayat 46-47. Mari sebelumnya kita berdoa lebih dahulu. Mohon Roh Kudus, Roh Hikmat membimbing hamba-Mu yang akan menyampaikan dan menjelaskan firman Tuhan, dan setiap kami yang mendengar dan menontonnya, kami semua dibimbing oleh Roh kebenaran. Berfirmanlah kepada kami lewat lidah hamba-Mu, berkatilah peralatan yang kami pakai dalam rekaman video ini. Tuhan juga berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kisah Rasul 2 ayat 47 dikatakan, mereka terus memuji-muji Allah dan disenangi oleh semua orang. Setiap hari jumlah mereka terus bertambah karena Tuhan memberikan kepada mereka orang-orang yang sedang diselamatkan. Saya kutip dalam terjemahan sehari-hari. Bagaimana caranya disenangi oleh semua orang? Amsal 3:3-4 menjelaskannya, dikatakan, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskan itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Kata kasih di sini itu dari kata hesed, diterjemahkan menjadi kasih setia. Tertulis dalam ayat 26, ayat kemudian dalam Mazmur 136. Dikatakan berulang kali bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Hesed. Hesed berarti kesetiaan, kasih, kemurahan hati, dan ketaatan. Jadi arti lengkapnya adalah kesetiaan kepada janji. Kalau berjanji, ya kita harus setia pada janji yang kita buat itu. Demikian juga Allah berjanji kepada umatnya dan Allah setia pada janjinya itu. Ini satu contoh, yaitu tentang pelangi. Setelah Allah menghukum manusia yang berdosa, hanya Allah menyisakan Nuh dengan keluarganya. Setelah banjir itu selesai, lalu Tuhan memberikan kepada manusia pelangi yang menyatakan bahwa Allah, walaupun manusia yang berdosa itu, Allah tidak akan lagi menghukum manusia dengan air bah. Dan bukti daripada janji Allah itu yaitu pelangi. Dia tidak akan lagi menghukum manusia dengan air bah. Itu janjinya. Walau manusia menjadi sangat jahat. Ya, di daerah bencana pun ada kasih Tuhan yang khusus. Disebut dengan blessings in disguise. Berkat di balik malapetaka. Di balik malapetaka ada berkat yang Tuhan sudah sediakan. Kita ambil contoh tentang musibah yang terjadi sekian tahun yang lalu kepada daerah Aceh dan Nias. Oh, waktu musibah tsunami itu luar biasa, bukan? Begitu banyak kerugiannya. Tapi puji Tuhan, lewat musibah yang terjadi itu banyak bantuan dari berbagai negara. Dan orang-orang dari berbagai daerah datang ke sana, ke daerah Nias, ke daerah Aceh. Dan sebagian mereka begitu terkagum-kagum dengan keindahan Pulau Nias. Lewat bencana tsunami itu, justru orang-orang di dunia ini mengetahui adanya Pulau Nias itu, yang indah itu. Ya. Ya, jika diterapkan kepada sikap manusia kepada Allah, maka kata hesed itu berarti sikap terima kasih manusia kepada Allah. Seringkali kita sebagai manusia kurang berterima kasih, selalu bersungut-sungut. Tapi Tuhan mengajarkan kita untuk bersikap hesed, bersikap terima kasih kepada Allah yang sudah menyelamatkan, yang sudah menolong, membimbing kita dalam hidup kita sehari-hari. Puji Tuhan. Ada berbagai tanda terima kasih manusia kepada Tuhan. Ya, kita kasih contoh ya. Teman-teman kita orang beragama lain, kalau sudah pergi ke
Semarang, ya, di daerah Watugong itu, antara Semarang menuju ke Ungaran. Di situ mereka dirikan satu wihara yang namanya Watugong. Ini gambarnya indah sekali ya. Ini merupakan satu wujud terima kasih mereka kepada dewa mereka yang mereka sembah ya. Ya, yang terpenting adalah Yohanes 14 ayat 15 dikatakan kalau kalian mengasihi aku, kata Tuhan Yesus ya, kalian akan menjalankan perintah-perintahku. Jadi wujud daripada kita mengasihi Tuhan adalah kita menjalankan perintah-perintahnya. Dikatakan oleh Martin Luther King Jr. dikatakan, love is the only thing that can turn an enemy into a friend. Kasih adalah satu-satunya yang bisa mengubah seorang musuh menjadi seorang teman. Demikianlah perkataan Martin Luther King Jr. Ya. Selain itu, umat Tuhan mempersembahkan talenta mereka, talenta yang Tuhan berikan kepada kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya. Wujud daripada kasih kita kepada Tuhan yang sudah lebih dahulu mengasihi kita dan menyelamatkan kita. Ya. Oke, ada satu gereja sekian puluh tahun yang lalu, saya dengan istri dan anak-anak mengunjungi gereja yang indah ini. Satu gereja Protestan Bali, Peniel namanya, di daerah Blimbing Sari, ya, dekat dengan pelabuhan ya. Itu ternyata satu kampung semuanya orang itu orang Protestan semua, ya. Mereka mengubah tadinya hutan menjadi kampung yang mereka saling tolong menolong, ya, kampung khusus Protestan, ya. Lalu mereka mendirikan satu-satunya gereja di sana, ya, di daerah Blimbing Sari. Gereja yang indah dengan arsitektur Bali, ya. Ya, kalau kita melihat di Jakarta, ini ada sekian tahun yang lalu ya, Bapak Pendeta Dr. Stephen Tong, mantan dosen kami di saat ya, mendirikan satu aula Simfonia Jakarta yang bisa menampung 1.200 orang. Ya, sudah lihat gambarnya indah sekali ya. Ya, begitu dibentuk begitu rupa sehingga bisa menjadi tempat untuk menyediakan tempat bagi terjadi simfoni, orkestra yang bagus di sana. Ya, puji Tuhan. Ya, seorang komponis klasik yang terkenal zaman Baroh ya, Johann Sebastian Bach. Itu luar biasa. Dari setiap karya yang dikomposnya, ini komposisinya, pada akhir daripada karyanya selalu dia tulis Soli Deo Gloria, SDG, Soli Deo Gloria, kemuliaan bagi Tuhan saja. Ini satu ciri khas daripada Johann Sebastian Bach ya. Ya, kasih itu menghasilkan karya seni yang luar biasa. Ya. Bukan kebencian. Kebencian bagi teman-teman kita waktu lalu yang membentuk grup ISIS itu, ya, itu menimbulkan teror di beberapa tempat ya. Sehingga menimbulkan rasa takut pada diri orang-orang lain ya. Tapi kita sebagai umat Tuhan, Tuhan mengajar kita untuk bukan saling membenci, bukan saling membunuh, tapi saling mengasihi. Dan kasih itu menghasilkan karya seni yang luar biasa. Satu contoh dari kasih yang antara suami istri. Lihat gambar gedung ini ya, bagus ya. Apa ini? Ini gambar hasil karya daripada seorang bernama Mughal Kaisar Shah Jahan. Karena istrinya yang ketiga yaitu Mumtaz Mahal itu meninggal dunia. Karena cintanya kepada istri yang ketiga itu, akhirnya dia menyuruh orang untuk membuat satu semacam makam yang indah ini. Ya. Makam yang indah ini disebut sebagai Taj Mahal. Ya. Selesai tahun 1653. Tinggi tembok dalamnya 25 meter.
Menaranya dibuat dari marmer yang tingginya 40 meter, luar biasa. Satu karya yang sampai sekarang orang bisa nikmati. Itu karena seorang bernama Mughal Kaisar Shah Jahan yang mengenang istrinya yang dicintainya, yang bernama Mumtaz Mahal. Ya. Kasih menghasilkan karya seni yang luar biasa. Ya. Kasih atau hesed dalam kaitan dengan hubungan antara manusia, yakni belas kasihan terhadap musibah yang menimpa orang lain dan pemberian sedekah. Sekali lagi ya, kasih atau hesed sebagai motivasi yang besar. Sehingga kita bisa menyatakan belas kasihan kita kepada orang yang mengalami musibah. Ya, lihat Matius 25 ayat 40 itu. Kita lihat gambar yang anak-anak yang mengalami musibah, ya kurus kering ya. Nah, kalau sebagian umat Tuhan menaruh belas kasihan kepada mereka, mengirimkan sedekah, mengirimkan berkat-berkat yang mereka butuhkan berupa makanan yang bergizi ya. Dikatakan dalam Matius 25 ayat 40, Yesus berkata apa? Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi dalam ayat ini Tuhan Yesus solider sekali dia dengan orang-orang yang sederhana, orang-orang yang butuh bantuan kita. Dikatakan, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Demikian kata Tuhan Yesus. Ya, luar biasa. Ya, Amsal 19 ayat 17 dikatakan, menolong orang miskin sama seperti memberi pinjaman kepada Tuhan. Nanti Tuhan juga yang akan membalasnya. Luar biasa tuh. Menolong orang miskin sama seperti memberi pinjaman kepada Tuhan. Tuhan tuh maha kaya, Tuhan tuh dia pencipta. Kok dalam ayat ini Tuhan tuh begitu merendahkan dirinya? Dikatakan, kalau kamu mau nolong orang miskin, kamu sama seperti memberi pinjaman kepada Tuhan. Kok kita bisa memberi pinjaman kepada Tuhan? Bukankah Tuhan itu maha kaya, maha segalanya? Ya. Nanti Tuhan akan membalas apa yang kita perbuat bagi orang-orang miskin itu. Ya. Oke. Mazmur 112 ayat 1-2 dikatakan, pujilah Tuhan, berbagilah orang yang takwa, yang suka akan perintah-perintah Tuhan. Anak-anaknya, anak-anak orang takwa itu, akan berkuasa di negeri ini. Keturunan orang baik akan diberkati. Jadi orang-orang yang takwa, yang taat pada perintah Tuhan, Tuhan tuh membalas dia dengan apa? Memberkati anak-anak daripada orang-orang yang takwa itu. Ini satu janji Tuhan yang luar biasa ya. Ya, kita lihat gambar ini, gambar yang sudah puluhan tahun yang lalu ya. Ini dua orang daripada hamba Tuhan ini adalah mantan dosen kami. Yang paling kanan itu itulah Bapak Pendeta Stephen Tong, waktu masih muda ya. Di tengah-tengah Pendeta Dr. Yakubus Sabda ya. Kemudian yang sebelah kiri itu Pendeta almarhum Caleb Tong ya. Dan kalau kita lihat Pak Stephen Tong dan Pak Caleb Tong tuh dari mereka punya mama tuh orang yang begitu luar biasa, yang setiap hari menolong orang-orang lain yang membutuhkannya, ya. Dan sungguh Tuhan tuh nggak berhutang. Dikatakan anak-anak daripada orang yang mengasihi saudara-saudara itu akan menjadi orang anak-anak yang berkuasa dalam pemahaman, mempunyai hikmat, mempunyai kemampuan untuk bisa melakukan perkara-perkara besar, jadi berkat bagi banyak orang dan memuliakan Tuhan. Puji Tuhan. Ya, kasih atau hesed itu menyingkirkan keegoisan dan kebencian. Ya. Ini kita lihat gambar nih. It's mine, it's mine. Ini adalah milikku, ini milikku. Waduh, kapan orang itu mau berbagi kepada orang lain? Semuanya milikku. Begitu egois ya. Tapi orang Kristen sebagai umat Tuhan tuh diberikan oleh Tuhan hesed, kasih yang menyingkirkan keegoisan dan kebencian.
Nah, seorang filsuf dari beberapa abad yang lalu yang bernama Nietzsche. Nietzsche itu terkenal dengan slogannya will to power, kemauan untuk berkuasa. Egoism is the very essence of a noble soul. Ini menurut Nietzsche. Sikap yang egois adalah esensi yang paling penting daripada jiwa yang noble, jiwa yang mulia, katanya. Ini ajaran Nietzsche ini ajaran yang sungguh bertentangan dengan ajaran Kristen. Kita orang Kristen mencontoh teladan dari Tuhan Yesus yang sungguh tidak egois. Yang dari surga rela tinggalkan surga yang mulia, ke lahir di dunia, ya, kemudian menjadi hamba, yang mati di salib, ya, untuk kita menebus orang berdosa, umat yang berdosa. Tapi ada dia bangkit dan naik kembali ke surga dan akan datang kembali pada hari kiamat nanti. Oh, puji Tuhan. Ya, kita perlu meneladani teladannya pada Yesus, bukan Nietzsche yang keliru ini. Ya. Banyak orang kaya dan pintar, namun tidak banyak orang yang berjiwa agung. Sekali lagi saya ulangi. Banyak orang yang kaya dan orangnya pintar juga. Namun tidak banyak orang yang berjiwa agung. Egoisme itu bertentangan dengan jiwa kekristenan. Jadi orang yang berjiwa agung itu sungguh tidak egois. Dia rela berkorban untuk kepentingan orang banyak. Ya. Dan contoh yang paling utama adalah Tuhan Yesus sendiri. Ya. Dia tidak egois. Ya. Nah ini, ya, berabad-abad kemudian orang tidak lagi mengingat Nietzsche dan Hitler. Sudah lihat di gambar tuh, Nietzsche yang kumisnya seperti itu, di belakang Hitler. Hitler tuh dipengaruhi oleh filsafat yang Nietzsche itu. Ya. Berabad-abad kemudian orang gak lagi mengingat Nietzsche dan Hitler. Tapi miliaran orang di dunia ini masih mengingat dan menyembah Tuhan Yesus yang rela berkorban bagi manusia yang berdosa ini. Oh, luar biasa. Puji Tuhan. Ya. Sikap jaim atau jaga image ingin terlihat hebat, dan sikap ambisius mengorbankan belas kasihan kepada rakyat yang kelaparan. Sudah lihat gambar ini, ya. Nah ini ada pemimpin Korea Utara yang dulu adalah Kim Jong Il, kemudian sekarang dipimpin oleh Kim Jong Un. Ya. Ini waktu lalu, ini data sekian tahun yang lalu, ya. Mereka itu rela mengorbankan 850 juta dolar hanya membuat roket. Padahal pada waktu yang sama rakyatnya mengalami kemiskinan, kelaparan. Ya, lihat gambar ini. Ini seperti ini. Ya. Uangnya disalurkan untuk membuat roket ini supaya kelihatan hebat. Ya. Ini jaim, jaga image, kelihatan hebat, tapi sayang mengorbankan rakyatnya sendiri. Ya. Oke. Kebenaran atau emet dalam bahasa Bali, dalam bahasa Ibrani, itu berarti keteguhan, stabilitas, kesetiaan, sehingga membuat seseorang menepati janjinya. Dia menepati janjinya, bukan sekedar janji-janji saja, tapi dia menepati. Kebenaran atau emet itu adalah karakter yang berintegritas mutlak dalam kata dan perbuatan yang menjamin keyakinan tanpa keraguan. Ya, karena dia kalau dia berjanji, ya dia menggenapi janjinya. Ya, ya, kita ingat satu raja yang hebat, yang sebenarnya pintar, ya, yang berhikmat, anak daripada Raja Daud, cuma sayang setelah Daud meninggal, Salomo jadi raja menggantikannya. Cuma dia mempunyai dikatakan 1.700 istri dan 300 gundik. Sudah lihat gambar ini. 1 Raja 11 ayat 3. Wah,
Hanya sebagian istri dan gundiknya itu adalah orang-orang yang nggak menyembah Yahweh. Mereka itu mempengaruhi Salomo untuk penyembahan berhala. Akhirnya Tuhan murka kepada bangsa Israel. Ya, kita perlu jaga agar pemimpin negara kita terus berdoa agar pemimpin negara yang mengetahui kebenaran tuh, yang mempraktekkan kebenaran tuh, emet itu, ya, luar biasa. Ini penting sekali. Kebenaran atau emet menyingkirkan kemunafikan dan kepura-puraan. Ya, Tuhan Yesus kan menegur kan orang-orang dalam Matius 23. Kamu seperti kuburan yang putih cuma dalamnya penuh dengan tulang belulang. Ya, hatinya jahat, pikirannya jahat, motivasinya jahat. Ya. Walaupun kelihatannya putih di luar, seperti kuburan tuh yang dicat putih. Ya. Bisakah manusia yang berdosa lepas sama sekali dari kemunafikan? Sekali lagi, bisakah manusia yang berdosa lepas sama sekali dari kemunafikan? Memang perlu proses. Nah, ini keliru ini. Dikatakan lebih baik nakal tapi jujur daripada alim tapi munafik. Ya, memang sebagian orang mempunyai sikap nakal tapi jujur dia. Tapi juga ada sebagian orang yang kelihatannya alim tapi munafik. Bagaimana dengan sikap umat Tuhan? Ya, kita jangan nakal, tapi juga jangan munafik. Itu sikap umat Tuhan. Ya. Umat Tuhan perlu belajar untuk menyangkal diri, menyangkal akan sifat-sifat yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, dan mendisiplin hidup kita agar memuliakan Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Hesed dan emet itu menunjuk pada standar tertinggi dan kesempurnaan moral. Hesed dan emet perlu dikombinasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kasih karunia. Ya. Dikatakan Efesus 4 ayat 15, menggabungkannya antara hesed dan emet. Hesed dan emet dalam bahasa Ibrani. Cuma Efesus adalah perjanjian baru yang ditulis dalam Yunani, bahasa Yunani. Cuma ini ayat ini menyatakan akan hesed dan emet itu, yaitu apa? Sebaliknya kita harus menyatakan hal-hal yang benar dengan hati penuh kasih. Ya, menyatakan hal yang benar menunjuk pada emet, tapi kasih itu menunjuk pada hesed. Sehingga dalam segala hal kita makin lama makin menjadi sempurna seperti Kristus yang menjadi kepala kita. Ya, kita bertumbuh, diproses oleh Tuhan, oleh Roh Kudus, agar kita bisa mencerminkan kehidupan dan sifat-sifat yang hesed, kasih, dan emet, benar. Ya, puji Tuhan. Amsal 3:3 dikatakan kasih dan kebenaran menjadi karakter indah yang terlihat bagaikan kalung dan termeterai dalam hati. Seperti gambar ini, kalung yang indah. Umat Allah bersikap kasih dan tidak mengikuti iblis yang suka berbohong. Kalau ada orang walaupun disebut umat Tuhan tapi suka berbohong, ya sikap hidupnya mencerminkan seperti iblis itu. Iblis adalah bapa daripada segala dusta. Yohanes 8 ayat 44. Ya, ini gambar apa ini? Ya, gambar Pinocchio. Kalau dia berbohong, hidungnya jadi panjang kayak gitu. Tuhan firman Tuhan berkata, berkatalah benar, maka engkau tidak perlu ingat-ingat perkataan yang kau pernah ucapkan waktu lalu. Ini bukan firman Tuhan ya, tapi ungkapan yang benar. Berkatalah benar, maka engkau tidak perlu mengingat perkataan yang kau pernah ucapkan waktu lalu. Kan kalau orang suka bohong, dia harus ingat dia dulu bohong apa, sehingga perkataannya sekarang tuh nggak bertentangan dengan kebohongannya waktu lalu. Ya, tapi kalau kita sebagai umat Tuhan, kita berkata benar, jangan bohong, sehingga kita nggak perlu mengingat-ingat perkataan yang kita pernah ucapkan waktu lalu, karena kita selalu berkata yang benar, bertindak yang benar, ya, sesuai dengan perintah Tuhan.
Mengapa seseorang berbohong? Ya, seperti anak ini ya. Ada sebagian orang, sebagian anak tuh bohong untuk melindungi diri. Mungkin karena dia ditekan terus sama orang tuanya mungkin, sehingga dia terpaksa berbohong. Ya, bohong untuk melindungi diri. Yang kedua, bohong untuk dapat pujian yang seharusnya bukan untuk dirinya. Dia suka membual. Nah, untuk dapat pujian dia bohong. Ya. Nah, ini seorang ibu ini, ya. Oh, ibu ini waktu lalu, nggak tahu sekarang ya, seringkali dalam khotbahnya seringkali mengatakan Tuhan bicara kepada saya, Tuhan bicara kepada saya, Tuhan bicara kepada saya. Wah, seringkali dia ucapkan gitu dalam khotbahnya. Kalau saya sih sebenarnya meragukan. Jangan-jangan bukan Tuhan bicara kepada dia, tapi hatinya sendiri bicara kepada dia, atau hati nuraninya sendiri mungkin. Tapi dia klaim Tuhan bicara kepada dia. Nggak perlulah kita sebagai umat Tuhan, sebagai hamba Tuhan mengklaim hal itu. Kalau kita berkata, Tuhan lewat Alkitab, lewat firman-Nya berbicara kepada kita, ini penting sekali. Ya. Bukan Tuhan bicara kepada saya lewat penyataan khusus gitu ya. Itu hanya sebagai orang yang ingin berusaha mengambil otoritas Allah untuk diterapkan dalam dirinya. Ya. Ada yang ketiga, bohong karena ada kepentingan pribadi. Ya, orang-orang yang cukup berani menyatakan kebenaran akan selalu dibenci oleh mereka yang mendapatkan keuntungan dari kebohongan. Ini kata Plato, filosof dari Yunani beberapa abad sebelum Masehi ya. Orang-orang yang cukup berani menyatakan kebenaran akan selalu dibenci oleh mereka yang mendapatkan keuntungan dari kebohongan. Jadi maksudnya orang yang menyatakan kebenaran dibenci oleh orang yang suka bohong. Ya. Ini seorang bernama siapa? Friedrich Nietzsche tadi. Saya tidak sedih kalau Anda telah membohongi saya, tapi saya justru sedih karena sejak satu saya tidak bisa percaya lagi kepada Anda. Itu kata Friedrich Nietzsche ya. Jadi dia nggak akan percaya lagi kepada orang yang pernah sekali membohongi dia. Ya. Nah ini seorang apa namanya yang suka memberikan motivasi namanya Ibu Mary Riana, ya orang Indonesia ya. Mungkin kamu bisa berbohong pada orang lain, tapi kamu tidak bisa membohongi diri sendiri dan kamu tidak bisa membohongi Tuhan. Saya pikir benar ini. Ya, benar. Yang keempat, bohong karena tidak mau repot, nggak mau capek, dan mau cepat aja. Karena waktu kami studi di Filipina itu ada seorang yang sudah punya anak dua, ya, kemudian lahir lagi bayi yang ketiga. Lalu anak kedua tuh tanya kepada mamanya, "Ma, gimana sih adik tuh dilahirkan?" Lalu mamanya lagi sibuk, lagi capek. Dia jawabnya gimana? Dia jawabnya, maaf ya, lewat pantat, kata mamanya itu. Waduh, setelah anak yang kedua itu diterima jawaban dari mamanya seperti gitu, dia takut kalau ke belakang, dia takut ada bayi lahir. Sehingga dikatakan, sudah 3 hari dia nggak mau ke belakang. Takut dia. Karena mamanya berkata, adik lahir lewat pantat katanya. Waduh, setelah akhirnya jadi perut daripada anak kedua itu jadi besar, keras ya, karena nggak mau ke belakang. Ya. Akhirnya si ibu itu minta tolong kepada istri saya. Gimana tuh Bu Diana? Coba jelaskan, karena bagaimana supaya dia bisa ke belakang, mau ke belakang lagi. Ya, diajak ngomong sama Bu Diana. Ternyata dia kasih tahu kenapa dia tidak mau ke belakang. Karena itu pertanyaan tuh. Dia takut kalau ke belakang keluarlah bayi. Oh, kemudian Bu Diana berkata, oh ya, dalam tubuh wanita ada 2 pintu. Pintu pertama adalah pintu keluarnya kotoran yang sudah bisa dilakukan oleh setiap orang dari kecil sampai tua, ya. Tapi ada lagi satu pintu yang hanya berfungsi waktu orang tuh perempuan tuh sudah dewasa.
Ya, kamu yang masih kecil ya belum belum berfungsi pintu itu. Jadi kamu tenang aja, belum berfungsi pintu itu. Ya, nanti kalau kamu sudah besar, baru pintu yang kedua itu berfungsi. Wah, dia tenang. Ya, nggak lama kemudian dia izin ke WC apartemen kami, dia melakukan tugasnya di belakang ya. Ya, jadi kita harus eh, menjelaskan kepada anak-anak kita satu sikap dengan sikap yang jujur, tapi dengan perkataan yang simple yang bisa dimengerti oleh anak itu. Jangan kita bohong ya. Nah, ini uh, kenang-kenangan kami waktu kami sudah selesai tugas-tugas kami di PBTS, Philippine Baptist Theological Seminary. Kami sebelum berangkat ya, kami berfoto dengan sebagian mahasiswa-mahasiswi di sana ya, seperti yang sudah lihat, puji Tuhan ya. Itu sudah puluhan tahun yang lalu ya, di Baguio City ya. Oke, bohong karena mau untung besar. Ada kan sebagian orang berkata, orang dagang mana bisa tidak bohong. Ada sebagian orang berkata demikian. Jadi kalau berdagang ya mesti bohong. Saya pikir itu perkataan yang tidak benar ya. Ada lagi dikatakan bohong untuk tujuan baik. Ya, asal penting tujuan baik, itu etika tujuan. Yang penting tujuannya baik. Ya, caranya bisa bohong, kata sebagian orang. Saya pikir juga tidak benar ya. Tujuannya harus benar dan baik, tapi caranya juga harus benar dan baik. Ya, bolehkah kita bohong pada pasien yang sedang terminal illness, penyakitnya sudah, waduh, sudah repot sekali, sudah gak bisa disembuhkan ya, seperti gambar ini ya. Ibu, si tante yang sudah tua ini, bolehkah kita itu menyatakan, mungkin dokter sudah berkata, ya kamu harus mempersiapkan orang tuamu karena nggak ada lagi obat ya. Apakah kita sebagai anaknya hanya berkata, oh sebentar lagi mami, sebentar lagi nenek akan sembuh. Padahal dia sudah dalam keadaan terminal illness ya. Nah, kita perlu hikmah dari Tuhan. Lihat waktu yang tepat. Kita doa kepada Tuhan lebih dahulu dan kita berkata, ibu, tante, oma, bagi anak-anak Tuhan, ya, kalau kita hidup bagi Tuhan. Kalau kita satu kali dipanggil Tuhan, itu adalah keuntungan. Nah, itu kita mulai dari ayat itu, kita mulai jelaskan, walaupun tidak lama. Ya, Tuhan punya rencana yang indah bagi umatnya, termasuk bagi Oma. Karena Oma sudah berjuang, anak-anak sudah begitu baik, menopang akan kebutuhan Oma. Dan rupanya Tuhan punya rencana yang pasti indah ya. Jadi Oma dipersiapkan hatinya untuk menyambut kenyataan yang pasti dia akan alami. Bukan berbohong. Nggak perlu berbohong ya. Karena si Oma, tubuhnya yang sakit itu tubuh miliknya. Dia perlu mengetahui kondisi tubuhnya dengan jujur tapi dengan bijaksana ya. Bukan dengan bohong. Puji Tuhan ya. Oke, ini satu hal yang penting. Kasih dan kebenaran harus berjalan bersama. Kasih tanpa kebenaran bersifat memanjakan dan permisif. Apa saja boleh ya. Kebenaran tanpa kasih itu bersifat kejam, juga tidak baik ya. Amsal 3 ayat 4. If you do this, jikalau kau melakukan ini, both God and man will be pleased with you. Jikalau kamu memperhatikan kasih dan kebenaran, Allah dan manusia akan senang terhadap kehidupanmu. Ya, dalam Today's English Version, orang yang menyatakan kasih dan kebenaran akan disenangi oleh Allah dan manusia. Ya, puji Tuhan. Kita ingat satu lagu, ya. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormatmu, cemerlang bagai emas murni, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Mari kita berdoa.
Roh Kudus, tolong kami untuk mempraktekkan dalam hidup kami firman-Mu yang sudah kami dengar dan renungkan. Roh Kudus, tolong kami. Dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin.